Teknik pemulihan data hard drive terus meningkat. Namun, komponen dasar hard drive tetap sama sejak diperkenalkan secara komersial pada tahun 1957 hingga akhir 80-an. Video ini akan mengeksplorasi komponen utama dan fungsionalitas hard drive, menjelaskan teknologi dan menyoroti teknologi dengan konteks pemulihan data tambahan. Ini adalah pengetahuan singkat tentang bagaimana data kamu disimpan dan jenis kesalahan apa saja yang bisa kamu temukan pada kinerja hard drive. Dan sebelum kita lanjut, saya ingatkan teman-teman cyber semua untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu update dengan video terbaru dari Kuliah Cyber. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen video ini agar Kuliah Cyber makin semangat membuat video lainnya yang penting dan bermanfaat seputar dunia teknologi informasi dan dunia cyber. Dan kalau sudah, langsung saja ya kita mulai video ini. Komponen hard drive. Komponen hard drive yang pertama ialah casing utama hard drive. Casing utama hard drive biasanya terbuat dari aluminium core dengan tutup stainless steel. Hal ini memungkinkannya untuk menjadi lebih ringan namun begitu kuat. Sangat kuat sehingga bisa melindungi bagian internal yang bergerak. Bahkan sedikit melenturkan casing ini selama operasi dapat menyebabkan masalah serius. Casing ini sangat kuat dan kami telah menemukan data pulih dari kerusakan air, kerusakan akibat kebakaran, dan bahkan saat perangkat dilindas mobil. Komponen hard drive yang kedua ialah piringan cakram atau disk platters. Disk dalam hard drive disebut dengan piringan. Dan disinilah data kamu disimpan. Biasanya ada 1-5 piringan yang ditumpuk pada poros tengah dengan data disimpan di kedua sisi setiap disknya. Setiap piringan terbuat dari bahan aluminium, kaca, atau keramik. Piring-piring dilapisi sejumlah lapisan bahan yang berbeda. Yang paling penting adalah lapisan magnetik. Lapisan ini adalah penutup butiran magnetik kecil. Butiran ini membentuk area mikroskopis yang dapat dimagnetisasi untuk mewakili 1 atau dimagnetisasi untuk mewakili 0. 1 dan 0 ini kemudian diterjemahkan ke dalam informasi yang berinteraksi dengan kamu saat kamu menggunakan komputer. Informasi ini mencakup sistem operasi komputer, perangkat lunak, dan semua data lain yang sangat kita kenal. Catatannya, partikel kecil apapun di permukaan piringan dapat menyebabkan masalah besar jika kepala baca, tulis, atau biasa disebut dengan read-write head. Jadi, jangan pernah membuka tutup perangkat kecuali di lingkungan yang bersih dan terkendali. Next, ada poros atau spindle. Piringan yang dipasang pada poros tengah diputar oleh motor spindle. Ini adalah motor listrik presisi tingkat kecil yang dirancang dalam jangka waktu yang lama. Disk harus berputar tanpa getaran ataupun goyangan. Segala jenis atau ketidakseimbangan dapat dengan mudah menyebabkan kesalahan baca tulis pada disk. Kecepatan putaran hard drive bervariasi dari 5.400 rpm hingga 15.000 rpm. Namun sebagian besar hard drive konsumen berputar pada 7.200 rpm. Catatannya, jika poros ini tidak seimbang dengan benar karena adanya benturan atau kesalahan produksi, platters atau piringan dapat bergetar atau goyah saat berputar. Hal ini dapat menyebabkan kepala menyentuh permukaan disk dan menyebabkan kerusakan permanen. Lengan aktuator menggerakkan kepala baca tulis bolak-balik melintasi permukaan piringan. Lengan aktuator ini berputar pada poros di satu ujung dan menampung rakitan kepala di ujung lainnya. Jika ada beberapa platters dalam rakitan hard drive, maka akan ada beberapa lengan yang bekerja secara bersamaan untuk membaca dan menulis data di kedua sisi setiap permukaan platter disk. Next, ada aktuator. Unit aktuator bertanggung jawab untuk menggerakkan lengan baca tulis. Hal ini dicapai dengan elektromagnet yang disebut kumparan suara atau kumparan aktuator
yang berada di lengan berputar di sisi berlawanan dari poros aktuator ke kepala baca tulis. Ini bekerja sama dengan rakitan magnet tetap, menggunakan daya tarik dan tolakan elektromagnetik untuk menggerakkan lengan baca tulis dalam gerakan yang cepat, halus, dan tepat. Selanjutnya ada kepala baca tulis atau read write head. Saat read write head ini bergerak melintasi permukaan piringan, maka kepala ini membaca lapisan permukaan magnetic disk dan mengubahnya menjadi arus listrik dan kemudian dapat ditafsirkan oleh perangkat lunak di komputer. Penulisan data adalah kebalikannya, di mana arus listrik digunakan untuk mengubah medan magnet pada area yang diperlukan dari disk. Kepala tidak pernah menyentuh permukaan disk karena ini akan menyebabkan kerusakan fisik dan membuat data tidak dapat dibaca. Kepala memiliki ketinggian terbang sekitar 3-6 nanometer di atas permukaan cakram dan meluncur di atas bantalan udara. Untuk memberi kamu gambaran seberapa dekat ini, ada 1 juta nanometer dalam satu saat. Saat perangkat dimatikan, lengan read write head ini menggerakkan ke kepala ke area parkir jauh dari permukaan disk. Ini mencegah kepala menyentuh permukaan disk jika terjadi benturan. Banyak hard drive memiliki mekanisme untuk mendeteksi jika perangkat jatuh dan dengan cepat memindahkan kepala dari permukaan disk. Cukup sering jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi cenderung menyebabkan kerusakan daripada dampak dari ketinggian yang relatif pendek. Jika read write head ini rusak karena membentur permukaan disk, dimungkinkan untuk menggantinya menggunakan rakitan kepala donor. Komponen donor harus sama persis dan ada banyak elemen yang membentuk kecocokan ini. Tidak sesederhana mengambil rakitan dari drive lain dengan model yang sama. Jenis pekerjaan ini harus selalu dilakukan di lingkungan yang bersih dengan penyaringan udara yang tepat dan pembuangan partikel. Next, PCB. Papan sirkuit tercetak yang dikenal dengan control board memungkinkan daya ke komponen yang relevan, mengontrol fungsionalitas drive, dan memungkinkan komunikasi antara drive dan perangkat yang terhubung dengannya. Ini memiliki konektor yang memungkinkan hard drive dipasang ke perangkat pengontrol, misalnya PC ataupun laptop. Konektor ini adalah ID, SCSI, USB, atau SATA, dan mayoritas hard drive modern menggunakan konektor SATA. Catatannya, kerusakan pada PCB hard drive biasanya terjadi melalui benturan atau lonjakan daya. Gejala kerusakan PCB dapat serupa dengan kerusakan fisik pada kepala ataupun pada permukaan disk. Next ada penyaring udara atau air filter. Agar kepala mengapung dengan benar di atas permukaan piring, tekanan udara di dalam casing harus sama dengan tekanan udara di luar casing. Untuk mencapai ini, ada lubang masuk udara kecil. Ventilasi ini ditutupi oleh filter untuk mencegah partikel kecil memasuki casing dan berpotensi masuk ke permukaan disk. Bahkan, partikel kecil di permukaan dapat menyebabkan kerusakan jika terkena kepala baca tulis. Kesimpulannya, hard drive adalah bagian dari teknologi yang sangat kompleks. Hard drive dirancang untuk spesifikasi yang sangat tinggi dan diuji secara menyeluruh selama proses manufakturnya. Teknologi telah meningkat secara eksponensial selama bertahun-tahun. Namun dengan kebutuhan yang semakin meningkat untuk kapasitas yang lebih besar sambil mempertahankan akses data yang cepat, ada juga potensi kegagalan yang lebih tinggi. Jika kamu mengalami masalah dalam mengakses data kamu, matikan perangkat dan cobalah berkonsultasi dengan teknisi spesialis pemulihan data atau data recovery spesialis. Nah, itulah tadi penjelasan tentang anatomi hard disk drives. Pada episode video selanjutnya, Kuliah Cyber akan membahas tentang seberapa besar ukuran dan kecepatan hard disk drive. Ikuti terus channel Kuliah Cyber dan salam Cybers.